Di sini saya akan menjelaskan insersio dan origo otot bicep brachii. Pertama, otot bicep brachii atau bisa disebut bicep adalah otot yang besar yang terletak di bagian depan lengan atas dan di antara bahu dan siku. Otot ini memiliki dua kepala yang muncul dari tulang belikat dan bergabung membentuk satu otot perut. Bicep brachii memiliki dua origo yang disebut kaput pendek dan kaput panjang. Origo kaput panjang adalah tuberculum superglenoid scapula yang berhubungan erat dengan kapsul sendi bahu, dan origo caput pendek dari processus coracoid scapula. Insersio otot bicep brachii adalah pada tuberositas radial dan tuberositas ulnaris. Fungsi utama otot bicep brachii adalah melakukan gerakan lengan dan sendi siku seperti fleksi siku, fleksi bahu, dan supinasi lengan bawah. Muskulus biceps brachii divaskularisasi oleh arteri brachialis, yang dimana ia berasal dari aorta abdominalis yang kemudian menjadi arteri subclavia, di mana arteri subclavia ini yang sinistra berasal langsung dari arcus aorta, sedangkan yang dextra berasal dari percabangan brachiocephalika. Kemudian dari arteri subclavia ia akan menjadi arteri axillaris, ditandai dengan di bawahnya clavicula, kemudian ia akan bertransisi menjadi arteri brachialis, di bawahnya musculus teres major. Kemudian arteri brachialis ini akan memvaskularisasi lengan atas termasuk musculus biceps brachii. Sedangkan untuk venanya dari vena brachialis, ia akan bersama dengan vena basilica menjadi vena axillaris, kemudian kembali kepada vena subclavia, lalu kembali kepada jantung. Jalur inervasi ekstensi otot bicep brachii. Ketika ekstensi terjadi, sinyal sensorik dari reseptor di otot dan sendi dikirim kembali melalui saraf sensorik ke sumsum tulang belakang dan otak untuk memberi informasi mengenai posisi otot. Ekstensi dipicu oleh kontraksi otot tricep brachii yang diinervasi oleh saraf radialis yang berasal dari plexus brachialis segmen C6 sampai C8. Saraf ini membawa sinyal motorik ke otot tricep brachii yang menyebabkan kontraksi dan relaksasi lengan. Saat tricep brachii berkontraksi, maka otot bicep brachii secara pasif akan berelaksasi. Jalur inervasi fleksi otot bicep brachii. Sinyal motorik untuk memulai fleksi lengan berasal dari korteks motorik otak, khususnya pada area yang mengontrol otot lengan. Sinyal ini melewati traktus corticospinalis melalui medula spinalis menuju ke segmen servikal yaitu C5 dan C6 di sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang, sinyal ini diteruskan melalui neuron motorik menuju ke saraf muskuloskeletal yang berasal dari plexus brachialis, terutama pada C5 dan C6. Di ujung saraf muskuloskeletal, asetilkolin akan dilepaskan di sinaps neuromuskular yang memicu kontraksi otot bicep brachii. Selanjutnya yaitu mekanisme gerakan. Musculus bicep brachii berperan sebagai otot utama dalam gerakan fleksi pada sendi siku dan membantu pada beberapa gerakan lainnya. Berikut penjelasan dari beberapa mekanismenya. Yang pertama, fleksi siku. Saat otot bicep brachii berkontraksi, ia menarik radius ke arah humerus, sehingga terjadi penurunan sudut antara lengan atas dan lengan bawah. Fleksi ini memendekkan otot dan menghasilkan gerakan seperti mengangkat beban atau menekuk lengan. Yang kedua, yaitu supinasi lengan bawah. Selain fleksi, musculus bicep brachii juga berperan dalam supinasi, yaitu memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke atas, terutama saat siku berada pada posisi fleksi. Yang selanjutnya yaitu ekstensi siku. Sebaliknya, ekstensi pada sendi siku terjadi saat sudut antara humerus dan lengan bawah meningkat. Ekstensi ini melibatkan relaksasi bicep brachii dan kontraksi otot antagonisnya yaitu musculus tricep brachii. Otot tricep menarik ulna menyebabkan lengan bawah bergerak menjauhi humerus. Kesimpulannya yaitu mekanisme fleksi terjadi melalui kontraksi bicep brachii, sementara ekstensi terjadi dengan relaksasinya dan kerja tricep sebagai antagonis. Fleksi dominan ketika tubuh kita menekuk siku atau mengangkat beban, dan supinasi sering muncul saat membuka kunci atau memutar benda.